Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar kajian Islam yang berjudul Apa Jawabanmu di rumah Ibu Nasuha di Desa Badung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, yang semoga Allah selalu muliakan dunia dan akhirat. Wabil khusus para orang-orang tua, para alim ulama, para ustadz, asatidzah, para kiai, yang semoga Allah selalu jaga antum semua, muliakan dengan keilmuan yang banyak insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Kalau melihat judulnya ini harusnya kita dinasihati dengan judul tersebut lah, gitu lah. Karena nggak berasa umur ini makin hari itu makin berkurang, bukan makin tambah. Kalau ada orang tidak tahu merayakan ritual tahunan atau ulang tahun, bernyanyi mengatakan panjang umurnya, itu harapan semu sebenarnya. Lawang memang kalau sudah bicara umur, Allah telah takdirkan umur manusia. Inna Allah qaddara maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Bahwa Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi berusia 4 bulan, di 40 hari yang ketiga, yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikatbi rizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Ditentukan itu 4 takdirnya dalam kandungan ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan lah kalau bahasa kita. Apa yang ditentukan? Ketika ditiupkan ruh, ditetapkanlah 4 hal. Bikat birizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, pekerjaannya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. Tuh, rezeki sama pekerjaan dua hal yang berbeda.
Jangan kita beranggapan kalau kita kerja di satu tempat, rezeki kita di situ. Belum tentu. Kalau rezeki itu titipan. Makanya orang yang paling kaya namanya siapa? Sulaiman alaihissalam. Itu enggak pernah dia munyain dunia. Dia hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi. Yang aku punya ini semua karunia Allah, cuma ketitipan gitu lah. Kita cuma ketitipan. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat, kita berkeringat pun makin besar income yang kita miliki. Tidak. Kalau orang beranggapan bahwa orang kaya itu yang paling banyak ngeluarin keringat, itu kuli paling kaya loh. Mungkin teman-teman kita Pak Tani jadi orang yang paling kaya. Orang kaya itu saat kerjanya 24 jam. Oh kalau ukurannya begitu, tuh noh, di pinggir jalan ada tukang warung kopi 24 jam. Dia paling kaya harusnya. Cuma kan enggak. Oh jangan-jangan memang kalau orang kaya itu Ustaz karena memang jabatan kali Ustaz ya. Status posisi dia di masyarakat. Kalau kaya ukurannya jabatan, raja dan presiden itu paling kaya. Tapi kan kaya cuma titipan. Ada orang yang nggak berkeringat pun bisa kaya karena ketitipan. Yang jadi permasalahan kalau dititipin bagaimana menyikapi titipan itu gitu loh. Atau jangan-jangan kita kayak Korun yang mengatakan wa ma'utitu min ilmin indi. Ini yang kudapatkan ini semua karena kepandaianku, karena kecerdasanku, karena pekerjaanku. Itu Korun yang ngomong begitu. Kalau Sulaiman tidak, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini cuma karunia Allah yang dititipkan kepadaku agar aku bersyukur atau jangan-jangan aku berbuat kufur. Itu Sulaiman. Karena sekaya-kayanya Sulaiman, Sulaiman mati. Kalau orang bilang oh, dia orang kaya tetap nggak bakal mati, enak aja. Sulaiman kaya mati. Kalau bukan karena rayap makan tongkat Sulaiman, nggak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu mati. Wow, itu Sulaiman sakaya-kayanya orang Pak. Dia itu saking kayanya itu Sulaiman bisa bikin istana lebih cepat dari kedipan mata. Wah dahsyat. Kebayang orang kalau makin kaya makin gampang ngebangun. Material nawari gitu. Kalau orang susah kan kadang-kadang susah ngebangun. Lawang yang kemarin belum dibayar di material. Ya, orang kaya ditawari gitu loh. Masya Allah, Sulaiman lebih. Karena bukan cuma itu, dia bisa bikin bangunan lebih cepat dari kedipan mata. Mandornya Ifrit. Masya Allah. Jin jadi mandor dia tuh. Masya Allah. Tapi kan Sulaiman mati, iya, itu saking kayanya Sulaiman, dia punya taman namanya Taman Firdaus dalam rumah dia itu. Itu kerikil batu yang diinjak di Taman Firdausnya Sulaiman, itu batu-batuan mulia. Ya, batu-batuan yang mau kalau kita sekarang mah udah berebut dah. Mira delima, intan berlian mutiara, oh masya Allah, bacan. Kata apa macam-macam lah pokoknya. Itu sama Sulaiman diinjak-injak. Kalau kita kan pakai satu kan sombongnya satu Mojokerto gitu ya. Itu diinjak-injak sama Sulaiman. Saking kayanya Sulaiman. Cuma Sulaiman mati, orang kaya itu mati gitu loh. Orang yang merasa kuat, ganteng, gagah. Wah, kalau ngomong nggak jauh dari olahraga. Pokoknya nge-gym. Six pack, takut dibilang one pack gitu ya. Oh kalau ngomong tuh masya Allah, demi Allah, orang yang paling gagah kuat yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini siapa? Fir'aun. Loh kok Fir'aun? Lah iya, makanya Rasulnya yang diutus buat nandingin Fir'aun nggak pinter ngomong tapi pinter mukul. Siapa? Musa. Nabi Musa itu cadel, maka doanya wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Emang dia nggak pandai bicara, diambil adiknya Harun untuk menjadi jubir dia gitu loh. Itu diciptakan Musa untuk menandingi Fir'aun. Saking kuatnya Fir'aun,
Musa lawan Fir'aun yang menang siapa? Musa lawan Fir'aun yang menang siapa? Fir'aun, gak usah malu-malu Pak, memang Fir'aun yang menang. Yang dikejar-kejar siapa? Berarti yang menang siapa? Fir'aun. Karena Allah tolong Musa, lemparkan tongkatmu terbelahlah laut. Allah tolong Musa. Musa nyebrang, salahnya Fir'aun nyusul, betul? Ya Allah pendem dia di laut. Fir'aun yang kuat mati. Fir'aun yang kuat mati. Masya Allah. Atau yang merasa tampan, yang anak muda nih, si Jones ini, jomblo ngenes, ganteng tapi nggak kawin gitu ya. Mendingnya nggak ganteng, istrinya banyak gitu ya. Ini Jones ini, ya Allah, wow, paling ganteng kayak Masya Allah. Orang ganteng juga mati. Dulu ada makhluk yang paling ganteng yang Allah ciptain di muka bumi ini siapa? Yusuf. Ucup lain lagi. Ucup di Bandung. Yusuf itu ganteng loh Pak. Lah wis lah, kita mah nggak ada seujung kukunya Yusuf tuh nggak usah repot kayak kita loh kalau nyisir. Belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot depan, nggak usah. Masih nggak ada yang nengok, betul? Itu aja istrinya, betul ya. Yusuf mah nggak usah nyisir, lewat lagi depan orang megang pisau tuh kepotong tangannya semua itu. Saking bengong ngelihat Yusuf gitu loh. Kalau kita kan lewat orang mah terus aja motong, nggak ngelihat kita. Oh nggak penting yang lewat. Yusuf ganteng. Tapi gantengnya Yusuf nggak membuat dia panjang umur, dia juga wafat. Atau makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kemuliaan sidik, tablik, amanah, fatanah, yang namanya terukir di arsy-Nya Allah. Demi Allah, beliau pun wafat. Maka disuruh pilih umur yang panjang hingga kiamat, harta tahta wanita milikmu, atau kau diwafatkan sekarang. Kata Nabi Muhammad apa? Amitnil an, wafatkan aku sekarang. Beliau milih wafat. Kenapa? Dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Dunia cuma numpang lewat. Kita lagi transit nih kalau di jalan tol malah. Ya kalau lagi transit, namanya perjalanan masih panjang, jangan bongkar muat. Aduh, nyampe dah, turunin barang. Ntar dulu, rest area nih, belum nyampe. Di dunia juga sama. Makanya banyak salafus saleh, orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi itu, kalau minta dunia cuma sekedar, yang dia minta akhirat. Kalau memang bocorannya di kenikmatan dunia dengan akhirat itu kayak jari kita dimasukkan ke laut, diangkat jari, setetes dari jari, itulah nikmatnya dunia. Air yang selaut ini kenikmatan akhirat. Masya Allah. Mereka nggak terkecoh, nggak. Maka dia jadikan dunia ini sebagai alat bantu untuk kemuliaan akhirat. Di surat Ibrahim ayat 27 Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ada ayat yang diinformasikan oleh Allah langsung Nabi sampaikan kepada kita bahwa Allah itu memantapkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dalam bentuk ucapan dan keyakinan di dunia dan di akhirat. Ini akan berkait dengan judul kita nih. Siapkan jawabanmu ini. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah bakal tanya tentang sebuah nikmat yang Allah berikan. Kita dikasih nikmat di dunia ini jangan tenang-tenang aja, enak aja. Emang nggak ditanya? Ya ditanya. Nah kalau besok ditanya, jawaban kita apa gitu loh.
Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rakkabak. Itu kan diajak dialog kita sama Allah tuh. Ya ayyuhal insan, hei manusia yang merasa manusia, hei. Karena yang bukan manusia pasti nggak dibilang hei sama Allah di situ. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang bikin kamu enggan terhadap Tuhan yang menciptakan dirimu? Apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu dalam semua bentuk bagus. Jangan dipikir kita ini jelek, kita ini bagus. Allah yang bilang ahsanut taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, bukan hasanut taqwim. Ahsanut taqwim, hasan baik, ahsan terbaik. Padahal ada makhluk lain yang Allah ciptakan sama jin ibadah, makhluk lain juga diciptakan. Cuma Allah hanya mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan terbaik itu manusia. Aduh Pak, kalau kita lagi ngaca, Pak, Bu, Bu, kita kalau lagi ngaca, karena kan perempuan banyak kan ngaca, perempuan ya, kita mah jarang-jarang betul. Rambut juga pendek, jarang nyisir. Bu, kalau lagi ngaca, Bu, tahu apal doa ngaca gak, Bu? Doa ngaca. Ini bukan ngaca, karena ngaca pasti baca doa, betul? Apal gak doanya? Lali. Yo lali. Lawang tiap hari dilihat itu kaca kok. Doa ngaca itu dari zaman Rasul sampai nanti kiamat sama doanya. Karena nabinya juga sama, betul? Ya kalau nabinya beda, takutnya bacanya beda. Makanya Pak, kalau sekali Nabi kita Muhammad SAW sampai kiamat jangan dirubah Pak. Agamanya juga sama. Agama yang 14 abad yang lalu dibawa sama Nabi Muhammad sampai sekarang di Mojokerto kita kumpul sama Pak. Tidak boleh beda-beda. Ya, Nabi ajarkan apa? Orang kalau ngaca, yang laki apa doanya? Allahumma kama hasan takhalki fahassin khulki. Ya itu sering ngaca nggak doa gimana ya? Kita kalau ngaca tuh Allahumma kama hasan takhalki fahassin khulki. Artinya apa? Allahu alam. Ya Allah, artinya begini, ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Itu Allah yang nyuruh loh. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, seperti kau baguskan penciptaan diriku ini, baguskan akhlakku. Saya nggak ngebahas panjang artinya, cuma di depannya aja tuh ada kata seperti kau baguskan tampangku. Nggak ada seperti kau jelekkan tampangku. Bagus. Orang mau hitam, putih, gemuk, kurus, pendek, jangkung, bongkok, tegak, jojos, keriting, sama. Ciptaan terbaik. Karena kalau kita hitung-hitung raga kita ini, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah mana mesti kita dustai loh. Kita lihat dah, kita reken dari rambut kita aja Pak, rambut Pak. Masya Allah Pak, ini rambut Allah ciptakan ini betul-betul di atas loh Pak. Ya, terjaga kulit kita dengan rambut ini. Ada syariat menekankan tentang ukuran panjang pendeknya. Kalau laki-laki paling panjang sebahu, perempuan paling pendek sebahu ukurannya itu. Ya, makin pendek makin baik. Itu laki-laki itu. Nih rambut, di bawah rambut ada kening, jidat. Betul. Ada jidat. Di bawah jidat ada alis. Ini kita ngaca kita lihat. Di bawah jidat ada alis. Alis ini kalau dipegang sama rambut mirip. Betul. Tapi subhanallah, Allah bisa atur rambut bisa panjang, alis nggak bisa panjang. Tuh Allah. Kebayang nggak Pak kalau sekali-kali kita mikir kalau ini kan sama, terus alis kita panjang kayak rambut gitu loh.
Lah kan bingung ya dengerin ceramah. Ustadznya siapa ya? Kayak buka hordeng gitu. Masya Allah, di bawah alis ini ada kelopak mata, ada bulunya. Kelopak mata yang atas panjang, pasti yang bawah bulunya lebih pendek, betul? Atau ada yang kebalik, atas pendek bawah panjang, kayak talang air ya gitu ya. Itu mata, coba dilihat, jangan dibahas belok, sipit atau bagaimananya, sudah pasti hitamnya kecil, putihnya gede, betul? Ya Allah Pak, Masya Allah Bu. Turun ke bawah, hidung, jangan ngomong pesek mancung, udah hidung judulnya. Insya Allah lubangnya 2, itu pun ngadep bawah. Lah kalau kebayang hidung ngadep ke atas, lubangnya ke atas. Ini musim hujan loh, betul. Ada yang jual payung hujan nih Pak. Intinya subhanallah, Allah ciptakan ini sempurna, ini baru hitungan-hitungan ringan saja itu, belum lagi yang lain. Maka berulang kali di Ar-Rahman Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Kita bermuhasabah diri. Maka sampai ayat yang mengatakan tadi, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, itu enggak main-main. Manusia, apa sih yang bikin kamu enggan sama Allah? Apa coba? Allah ciptakan kamu loh dengan bentuk yang sempurna. Bayi biar ibunya ngeselin, bapaknya ngeselin, tidak ada yang demen namanya orang tua, tetap lahir orang semua senang sama bayi, betul? Bayi itu mau warnanya apa, bentuknya apa, semua orang senang. Ada karisma tersendiri itu bayi itu. Makanya kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah Islam. Kita ambil anak orang non muslim dari orok, cabang bayinya kita ambil, gedenya sudah nggak perlu syahadat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah Islam. Karena ada hadis lain yang mengatakan fa abawahu yuhawidani ayunisirani aw yumajjizani. Orang tuanya lah yang membentuk dia menjadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Semua bayi lahir Islam, makanya punya inner beauty. Orang Islam itu good looking gitu loh. Lawang sahabat Nabi menjadi saksi, dulu kami hidup sama Rasul, di mana orang-orang non muslim, Yahudi, Nasrani ngelihat muka kami sahabat Nabi bisa masuk Islam, baru ngelihat. Kenapa? Karena memang Islamnya timbul. Salat itu membuat orang itu simahnya ada, simatuhu min asari sujud. Penghuni surganya kelihatan sekali, qoribin hayyin sahlin. Karena agama bikin orang makin baik, bukan makin buruk. Ada nanti kita lihat orang makin bagus agama kok makin sombong, ada. Nabi sudah kasih informasi, tidak sedikit di akhir zaman nanti banyak orang yang mengatasnamakan agama, padahal bagus dia menuntut ilmu, cuma sayang pengen dibilang alim. Akan banyak orang membaca Quran bagus, cuma sayang pengen dibilang qari. Akan banyak nanti orang yang bersedekah bagus, cuma pengen dibilang dermawan. Akan banyak nanti orang yang betul-betul berjihad bagus, resikonya mati syahid, surga langsung. Benar, semua tergantung niat ya. Makanya beda bobot orang-orang berilmu dengan yang tidak berilmu, beda sekali. Maka Nabi berani mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim aw muta'alim. Dunia ini terlaknat kata Rasul, jangan direbutin. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Ini Nabi yang ngomong loh. Kalau manusia biasa yang ngomong kita boleh nggak percaya. Rasul, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Nabi nggak mungkin bohong, Allah yang ngomong, beliau yang nyampein. Rasul itu tidak ada, kata Nabi, ma kharaja minni illa haq,
Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali yang pasti, kata Rasul. Wow, Masya Allah. Digiring orang suruh paham. Nah, ternyata betul kemuliaan seperti apa yang beliau perintahkan dan beliau contohkan tentunya. Nah, dunia ini mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Yang tidak terlaknat itu tiga, kata Rasul. Illa ma kana lillah, semua yang diperuntukkan hanya untuk Allah. Alim, orang yang berilmu. Au muta'alim, orang yang mau belajar. Makanya masyarakat Mojokerto, demi Allah, kunci sukses itu kita belajar. Kita nggak jadi buih di lautan yang gampang terombang-ambing. Negeri kita ini butuh masyarakat yang robbani, yang kompak. Allah sudah informasikan, wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Cuma persatuan nggak mungkin timbul tanpa tahapan. Tahapan yang pertama tentu ketuhanan yang Maha Esa, tentu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru bicara apa? Persatuan. Jangan sampai nggak dihafal itu Pancasila. Itu tulisan orang-orang dulu yang nggak main-main. Mumpung masih awal-awal nih, orang pada ngerayain kemerdekaan nih, jangan cuma berteori. Ayo bangun negeri kita dengan apa yang dijelaskan tadi. Nggak mungkin tegak kemuliaan tanpa tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau bukan karena kemuliaan yang Allah berikan, nggak mungkin terjadi masyarakat beriman bertakwa di semua negeri di atas muka bumi ini. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Penyebabnya lihat. Saya sampaikan tadi di Masjid Namiro, ya, kemerdekaan itu kan anugerah atas berkat rahmat Allah, betul? Berkat dan rahmat Allah. Kenapa? Karena dulu berkat rahmat turun karena pernah ada orang-orang hebat. Ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Sultan Hasanuddin, ada Raden Ajeng Kartini, ada ulama-ulama yang dimuliakan kemuliaannya, Hadratus Syekh Hasim Asyari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Ahasan, ada Muhammad Nasir, ada Buya Hamka, ada Salim dan sebagainya. Lihat, Allah titipkan kemerdekaan. Kenapa? Karena layak. Kalaupun ditanya kenapa mereka mau merdeka, alasannya kuat, didorong keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ibnu Taimiyah ketika membahas makna merdeka, merdeka adalah ketika kau bisa melaksanakan semua syariat tanpa ada larangan. Makanya orang Islam di Indonesia ini beruntung, mayoritas bebas beragama asal sesuai dengan pakem dan syariat, bukan semena-mena. Agama tanpa embel-embel. Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam, tanpa bahasa ormas. Bicara ormas silakan. Syekh Hasim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda, ormas. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah buat melawan Belanda, monggo. Tapi itu bukan perwakilan agama, itu ormas. Agama mereka apa? Islam. Karena nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah di Arab, di negara Islam lainnya, betul? Itu di Indonesia. Ahasan mendirikan Persis di tahun 60-an. Tujuannya apa? Untuk mencegah Bung Karno berkolaborasi dengan komunis, betul? Memang prosesinya seperti itu, tapi Islamnya nggak pernah dirubah. Lawang sudah paten, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini kan ayat-ayat terakhir dalam Quran. Ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhirnya Rasul, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Agama sempurna. Siapa yang bilang? Allah. Wa tamamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Yang bilang siapa? Allah. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul. Karena kita nggak butuh Rasul lain. Kita
Kita nggak butuh nabi-nabi palsu, sudah. Tegas lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau bicara Sayyidina bukan Sayyidina itu cuma khilaf ulama, tidak ada masalah. Cuma kita meyakini Rabb kita Allah, Nabi kita Muhammad khataman nabiyyin. Keluarlah rukun ibadah, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi. Saya sempat ngobrol di sini di kajian yang lalu di tempat Ibu Naswa, di tempat Mas Rory ini. Ya seingatnya kita ketemu yang lampau di sini. Saya ajarkan kalau kita nggak semangat belajar, kebayang kewajiban cuma sekedar digugurkan. Salat tanha 'anil fahsya wal munkar, betul? Yang bilang kan Allah. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang bilang Allah. Cuma nggak sedikit orang itu berbuat keji tetap walaupun dia sholat. Bahkan saya ini pengajar di KPK Pak, jadi saya tahu sekali gitu loh. Itu yang ketangkap banyak orang Islam yang sholat Allahu Akbar, gratifikasi Allahu Akbar, silahkan taruh di pojokan. Ada begitu. Ini sholat loh katanya tanha, makanya ntar dulu, jangan sholat yang disalahin dong. Ya, kalau sampai motong daging tangan kena pisau, jangan pisau yang diomelin, betul? Kalau motong kue nggak rata, jangan pisau yang disalahin, yang motong, betul? Ternyata nggak sedikit orang yang menggugurkan sholat tapi nggak paham sholat buat siapa, nggak paham bagaimana caranya. Contoh yang paling gampang saja nih. Kita contoh, saya nggak membahas fikih ya, nanti fikih ada bab tersendiri. Sholat, syarat sah sholat itu apa Pak? Wudhu, betul? Kira-kira kalau wudhunya tidak sempurna, sah nggak sholatnya? Nah, setuju ya? Oke. Dalam fikih itu yang namanya wudhu itu ada rukun. Salah satu rukun apa? Membasuh kepala. Betul gak? Famsahu biru'usikum. Allah yang ngomong, basuhlah kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Karena kalau enggak benar, enggak sah. Rukun. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Nah kalau basuh kepala, basuh kepala, depan belakang, jangan nggak kena. Lah berapa banyak orang kalau basuh kepala cuma geser kopiah. Ini paling gampang saja nih, ini yang paling gampang saja ya, kita nggak ngebahas fikih, ini cuma tak bukai sedikit aja gitu loh. Dalam bahasa Arab ini bukan roksun Pak, jabhah, jidat. Roksun untuk kepala, basuhlah kepala, bukan basuhlah jidat. Itu baru satu itu. Nanti dibukalah, harus belajar saya kalau gitu ya. Sekarang kita bicara sholat. Sholat itu punya rukun. Berdiri niat menghadap kiblat, betul? Paling khilafnya cuma diucap tidak diucap, itu khilaf. Khalas, kembali kepada hukum asalnya. Baik ya, baca niat. Habis niat takbiratul ihram. Ya Bu, takbir gak kalau sholat Bu? Takbir gak? Takbir ya. Takbir itu macam-macam loh. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allah. Kayak kokang senapan angin itu. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada gitu ya. Ada yang Allahu Akbar, enggak ditaruh di sini begini itu. Udah berapa takbir modelnya itu? Nabinya biro. Lalu nabinya siji kok takbirnya macam-macam gitu loh. Pernah gak dibahas ini? Boleh gak sholat tanpa takbir? Insyaallah. Ternyata Syekh Albani mengumpulkan satu buku sifat sholat Nabi, satu rakaat dari mulai niat berdiri menghadap kiblat sampai i'tidal, ruku, tawarruk dan sebagainya, satu rakaat disaksikan 735 hadis yang sahih. Dan kita nggak pernah bahas. Makanya jangan salahkan sholat. Kalau sampai si pelaku sholatnya kok nggak ngefek dalam sholat,
Ternyata sudah mungkin memang berantakan niatnya, tidak tahu gerannya, dan dia juga nggak tahu sholat ke siapa. Ini zaman di mana orang mengaku hamba Allah tapi tidak hafal nama Allah. Aku ini hamba Allah loh, Ustaz. Jenengku Abdullah. Artinya hamba Allah. Lah ya iya, cuma hafal gak nama Allah? Belum. Itu masalah. Itu masbuloh. Masalah buat loh. Lah orang Islam kok ndak hafal nama Tuhannya? Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Yang nyuruh minta dengan namanya siapa? Allah. Lah kita ndak hafal nama Allah. Selama ini kita minta dengan cara apa? Tapi kok keturutan, Ustaz ya? Apalagi temen gue itu, Ustaz. Lah sholatnya berantakan, Ustaz. Ngaji boro-boro bisa. Sugih, Ustaz. Kaya, Ustaz. Hartanya di mana-mana, Ustaz. Saya malah yang rajin sholat, utang di mana-mana gitu loh. Ini yang kita suka salah paham. Waduh, ini nggak berasa nih. Umur makin kurang, makin deket lobang. Nah kalau di Ibrahim ayat 27 tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, itu nggak main-main. Karena orang tersebut memang terdidik untuk menjadi generasi Rabbani. Yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang tuanya paham. Dari awal dia pilih pasangan, pilih pendamping hidup, madrasah buat anak-anaknya. Karena dia tahu konsekuensi orang nikah dititipi anak. Terserah mau anak asli atau ponakan atau ngambil anak, judulnya punya anak. Itu ketitipan. Lah kalau ketitipan kan harus tahu ini anak tercipta untuk apa gitu loh. Jangan cuma sekedar gerandang-gerendeng berdua sono sini. Lah Nabi mengatakan tazawwadul wadudul walud fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Laki-laki tazawwad, nikah. Al-wadud al-walud, cari perempuan yang penuh cinta, lembut hatinya, sayang sama kamu dan subur banyak anak. Kenapa? Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, supaya aku bangga dengan banyak umat pada hari kiamat. Tuh kata Rasul. Cari yang al-a'ud, cari perempuan jangan gede adat, cari yang a'ud. Apa a'ud? Idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tarda. Apa yang dikatakan al-a'ud? Perempuan yang betul-betul mengalah sama suaminya karena dia tahu suaminya orang yang lelah. Suaminya orang yang capek, nikah dengan dia nanggung dosa dia. Banting tulang berangkat pagi barang kang sayur, pulang malam barang kalong, barang kampret buat istrinya. Lelah dia. Sehingga dia akan timbul kesian. Kalaupun dia rapikan rumah, suami masih asem mukanya karena datang ke rumah, dia nggak menyalahkan suaminya. Dia pegang tangan suaminya sambil dia berkata, hadhihi yadi fi yadik. Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda. Aku nggak bisa tidur sebelum kamu ridha. Pukullah aku kalau aku salah. Dan madrasah untuk anak-anaknya karena dia tahu generasi Robani itu tergantung madrasahnya. Masya Allah, dia paham sehingga dicetaklah generasi Robani, anak-anak yang terdidik untuk mentauhidkan Allah. Kita jangan cuma ngayalin baiti jannati, itu perkataan Aisyah bukan hadis. Rumahku sorgaku, sorga itu apa? Lawa mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala kulli qalbin bashar. Lawang sorga mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Jangan sok-sok mikirin sorga. Ya, aku sengaja bikin rumah biar kayak sorga. Emang pernah ngeliat sorga? Ya belum, ya gak bisa gitu. Ya. Tapi sorga kata Allah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Sorga itu masih gaib,
Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati pun belum bisa menghayalkan. Tapi surga, kata Allah, tidak terdengar dari dalamnya kecuali salaman salaman. Nuansa keislaman, tegaknya syariat. Si suami menjadi pemimpin, si istri menjadi pendamping. Anak ini efek. Rumah tangga seperti bahtera yang bakal berlabuh mengarungi samudra kehidupan. Namanya bahtera nggak mungkin berjalan tanpa gelombang. Tahu, rumah tangga pasti ada prahara, cuma lambang cinta. Tanpa gelombang tak ada pelayaran. Waduh, bahasa mualim nih. Bahasanya Pak Umar nih ya. Demi Allah, gelombang itu yang bikin jalan. Hidup kalau tanpa ujian nggak sampai ke tujuan. Inna safina la tamsi 'alal yabas. Karena nggak mungkin kalau nggak bergerak itu baling-baling perahu ya nggak bakal berjalan. Pun nggak di atas jalurnya nggak bakal sampai. Seperti itu. Dan hidup ini pasti ada akhirnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa itu pasti mati. Setiap jiwa pasti mati. Dunia ini singkat. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Kata Rasul, umur umatku ini paling pendek ketimbang umat-umat sebelumnya. Sittin wa sab'in, antara 60 70. Pendek. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Aqallu zada min dzalik. Ada yang lebih dari 70, cuma sedikit, kata Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit, amin. Cuman dulu sebelum ayah saya meninggal, saya tanya sama beliau, Abah, saya kan belum mengalami ini usia tua seperti Abah. Oh iya, gimana sih usia tua itu? Dia ngambil napas. Dulu zaman masih muda juga, Abah suka berdoa pengen umur panjang. Ini sudah umur tua, umur panjang malah capek sendiri gitu loh. Ternyata usia tua ya menjelang 80-an ini bukanlah usia yang nikmat. Rajin sholat cuma nggak bisa diri. Ayat banyakan lupa ketimbang inget. Ngaji semangat, pengen ngaji, Quran lupa naro. Emosi lebih tinggi karena memang banyak lupa. Aduh, pikir-pikir, ya Allah, kita nggak boleh minta umur pendek sih, boleh cuma minta husnul khotimah gitu. Itu bahasa beliau. Saya mikir, oh subhanallah, berarti memang beruntung kita jadi umat Muhammad ini yang pendek umurnya. Kebayang nggak kalau umur kita kayak umurnya Nabi Ibrahim 500 tahun. Walaupun teorinya sih enak, 200 tahun bikin dosa, 300 tahun masih bisa tobat, betul teorinya. Cuma prakteknya kan kita manusia pasti lupa. Ini bahaya sekali nih. Udah gitu kita kalau nggak demen sama orang, ya Allah, saya 5 tahun sama dia udah nggak kuat, gimana 200 tahun lebih nggak kuat lagi itu kan. Pikir punya pikir, umur pendek ini nikmat kalau kita syukuri. Karena kita nggak bicara jumlah bilangan usia berapa, kita bicara kualitas usia. Ya terserahlah Allah mau kasih berapa usia kita, tapi bisa gak umur tersebut menjadi mantap hati untuk bisa menjawab semua pertanyaan di lubang kubur nanti. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Betul, supaya kalian tahu memang seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dijelaskan tentang pertanyaan dalam kubur, fil kubri idza qila lakum man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyyuk. Dalam kubur nanti, kata Rasul dalam riwayat yang sahih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim juga. Dalam kubur itu akan ditanyakan siapa Rabbmu, akan ditanyakan pula apa agamamu dan siapa nabimu. Itu 3 pertanyaan yang pasti. Nanti ada sebagian hadis yang mengatakan 4, 5 pertanyaan ya. Kita bicara 3 aja karena waktu yang nggak memungkinkan ya. Ditekankan sekali,
Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Allah. Rabbi, Rabbi Allah, Rabb kita Allah. Allah punya nama? Punya. Apal gak namanya? Belum, masalah. Paham gak tauhid talab wal qasdu? Meminta ke Allah saja, gak ke yang lain. Bukan kita nggak boleh bertawasul, boleh kita bertawasul sama orang yang layak ditawasuli. Orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita, orang-orang soleh yang masih hidup, boleh. Silakan minta, tidak apa-apa. Cuma kamunya harus kenal Allah, kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung dan kujawab. Ninya itu kan mufrad. Lah kamu minta ke Tuhan, minta juga ke makam. Kamu minta ke Tuhan, percaya juga jimat dan lainnya, ini syirik. Nah, kalau syirik dianggap lumrah dan biasa, mana ada kemuliaan? Allah mengatakan, "Ana agna syurakai ani syirki, man amila amalan asyraka fi ghairi ma taraktu syirkahu." Kata Allah, aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Ana ahad, lam yalid wa lam yulad, ana as-samad. Kan begitu bahasa Allah. Jangan minta kepada yang lain, tekankan tentang tauhid. Maka kan pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, orang yang bertauhid, berani mengatasnamakan ketuhanan itu yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah. Ini akan ada usaha orang-orang non muslim ini nanti, kalau bisa dirubah, jangan ada kata-kata Esa, karena Tuhan kami nggak Esa, betul? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Panjang Esa cuma Allah, betul? Lawang yang lain agamanya banyak, Tuhannya. Ini kan informasi dari dulu yang Masya Allah, tauhid. Akan ditanya tentang agama, iya, akan ditanya tentang agama. Ditanyakan kepada kamu tentang agamamu. Wa madinuka, apa agamamu? Islam. Islam yang mana? Islam yang singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu cuma di Indonesia Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam bisa pas. Ini Isya, habis Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, maghrib. Kok bisa pas? Orang Arab nggak ada yang paham lohor. Betul. Jadi bukan itu Islam yang dimaksud, kata ulama, istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Jadi kalau nanti ada orang Islam ya mengatasnamakan dirinya muslim, tapi dia percaya sama dukun, percaya sama hal-hal yang sifatnya klinik gitu ya, ini maaf ya, udah jangan pernah ngaku-ngaku Islam, karena Islam bukan itu. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Lakum dinukum, tidak usah ada keributan. Lakum dinukum waliyadin, sudah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau seorang muslim tidak mungkin berbuat syirik. Waman nabiyuka, yang ketiga, siapa nabimu? Ayo pelajari. Dalam syahadat kau mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada 4 konsekuensi ketika kau mengatakan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Itu apa? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Buktiin kalau kamu cinta Rasul. Saya cinta Rasul, dan Ustaz cinta Rasul enggak? Ya cinta. Saya bilang begitu. Apa bukti kamu cinta Rasul? Saya punya kasetnya, cinta Rasul. Enggak begitu bahasanya. Cinta Rasul itu memegang 4 hal. Yang pertama, ta'atu fi ma'amar, mentaati semua perintah Nabi. Perintah Nabi, perintah Allah. Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Buka sifat salat Nabi. Yarfa'u yadahu inda kulli raka'ah, mengangkat tangan setiap rakaat. Adatan nahwa mangkibai a'udunai, beliau mengangkat sebahu, kadang setelinga. Yufarrish, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Wa wadu'ahu fi sadri, meletakkan di dada. Sadrun ma'idah batnun fi sadri. Allahu Akbar. Fakana kafil yumna fawqa zuhri kafil yusra. Telapak tangan kanan
di atas telapak kiri, punggung telapak kiri. Ada tanda yakbid, terkadang mencengkram. Allahu Akbar. Enggak macam-macam lagi sudah gitu loh. Kalau nyontoh Rasul, ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah beliau. Ijtinabu biman naha alaih. Yang kedua, menjauhkan larangan beliau. Perintah larangan Nabi, perintah larangan Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena beliau enggak berkata kecuali wahyu. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, percaya yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Kalau Nabi yang ngomong walaupun gaib, tak ada komplain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia, kalau Allah dan Rasulullah telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na, kami dengar, kami patuh. Dan yang terakhir apa? La ya'budallah illa bima syara'a alih. Ayo, bakal panjang pertanyaan nanti dalam kubur nanti. Tolong yang keempat, tidak beribadah kecuali mencontoh Rasul. Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup beliau. Apa yang beliau sampaikan itu perintah dan syariat Allah. Nah, kalau bisa kayak gitu ringan nanti. Karena agama cuma masalah kebiasaan. Biasa sholat, ringan sholat. Biasa ngaji, gampang ngaji. Orang dari kecil sudah ndak doyan sholat, ndak doyan ngaji, gedenya kasuh. Latih dia supaya suka. Nah, makanya masjid dibagusin, dirapihin, bikin orang senang, dibikin wangi. Kamar mandinya jangan bau, harus rapi, bersih, bikin daya tarik. Menjadi orang-orang yang dikatakan warrajulu qalbu mu'allakun fil masajid, orang-orang yang terikat hati dengan masjid. Masya Allah ya. Seperti bisa disampaikan pada perjumpaan kita kali ini, inti bahasan kita, jawaban-jawaban yang bakal kita berikan di alam kubur nanti tergantung bagaimana kita beragama di dunia. Kalau kita yakin Tuhan kita Allah, kita tidak berbuat syirik, ketika ditanya man rabbuka, lisan gampang mengatakan Allahu Rabbi. Kalau kita beragama Islam dengan cara yang betul seperti yang diajarkan tadi, wallah wa ma dinuka, Islam dini, Islam itu agamaku. Begitu pula kalau kita membiasakan mengamalkan sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, demi Allah, wa man nabiyuka, Muhammad Nabi. Semoga manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kali, fadhal. Silakan ya. Ada yang saya sampaikan ada mungkin nggak dipahami, fadhal, fadhal. Mangga. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bentar, ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iya. kita hidup di dunia ini orientasinya bukan orientasinya akhirat, tapi dunia Ya, lanjut. tapi dunia bekal untuk mencapai akhirat itu. Yang saya mau tanyakan Ustaz, di zaman sekarang ini banyak fitnah. Terus bagaimana kita kalau istiqomah untuk tetap orientasi akhirat? Nah, Contohnya Ustaz. taib, barakallah. Itu aja. Ketika ayat dikumandangkan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih mulia ketimbang dunia, harusnya kita belajar. Ini dunia kasat mata nampak sekali, akhirat kan masih belum kelihatan. Kok Allah sudah ngomong begitu? Wah, setelah diperdalam baru tahu ternyata memang
dunia ini sebanyak apapun harta kita bakal kita tinggalkan. Mobil mewah kita, garasi kita penuh dengan kendaraan, motor mewah kita, tinggal ceritaan, lawang kita di atas kursi roda sekarang. Rumah yang besar, kamar yang mewah, kasur yang empuk. Sekarang kita di pojokan rumah sakit, di kasur rumah sakit. Bed cover yang mewah, sekarang pakai selimut lurik, betul? Obrolan kita tentang masalah pindah-pindah hotel bintang 5, sekarang ke balkon rumah pun kita diangkat 2 orang, betul? Ini menandakan bahwa umur itu sebentar. Dengan begitu kita akan berpikir, oh ya sudahlah, kalau gitu bagaimana caranya supaya saya bisa husnul khotimah? Kalau Allah kasih saya kaya, bisa gak saya jadi orang kaya yang bersyukur? Kalau saya jadi orang susah, tidak apa-apa, urusan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi saya yakin gak ada keburukan. Masya Allah, bisa gak saya bersabar? Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, gagal atau sukses, tapi lebih kepada syukur atau sabar. Karena kata nanti orang yang bersyukur, orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali pada Tuhan yang menciptakan kalian. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridho dan diridhoi. Masya Allah ya. Wallahu alam bishawab. Taib. Ada lagi Pak? Ya, satu lagi monggo. Ini di belakang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Ustaz Barakallah Pak. Jamaah DPA. Saya mau tanya Ustaz. Siapa? Saya sejak kecil itu nggak ngerti soal agama. Tapi baru-baru ini saya mau belajar agama. Alhamdulillah. Kira-kira saya mau sholat, mau puasa, mau sedekah, apakah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu fikum, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untungnya sorga itu milik Allah Pak. Sorga itu miliknya Gusti Allah. Alhamdulillah. Kalau sorga itu manusia biasa, susah masuk sorga kita Pak. Ada orang yang Allah masukkan sorga itu jadi nabi, jadi rasul dulu Pak. Kita tidak kebagian kuota wes, duluan sudah semuanya. Ada yang dimasukkan ke sorga jadi sahabat-sahabat rasul, kita pun tidak kebagian. Ada yang jadi tabiin, tabiut tabiin, ada yang jadi ulama. Lah kita bukan ulama juga Pak. Cuman nggak sedikit Rasul mengabarkan kepada kita orang yang pernah membunuh 99 orang Pak. Kemudian dia mau bertobat, tidak dikasih tobat sama seorang pendeta, dibunuh 100 wes dibunuh sama pendeta itu. Tapi ketika dia bertobat, mau bertobat, dia meninggal di tengah jalan Pak. Dia meninggal di tengah jalan, belum sempat bertobat, baru mau tobat. Malaikatnya bingung, dimasukin surga apa neraka ini? Kata Allah, ukur lebih dekat ke tempat dia berdosa, bermaksiat, atau dia ke tempat tobat? Ke tempat tobat, wahai Allah. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Lah kalau bapak mah enak, sudah mulai sholat, mulai sedekah, betul? Ini belum sempat Pak, baru niat tobat. Tapi Maha Rahman Rahimnya Allah masukin dia ke surga. Pernah dengar seorang perempuan yang menjual diri, WTS, wanita tunasusila itu. Dia jual diri seumur hidup, kemudian dia bertobat. Ketika dia bertobat, pulang kampung. Di kampungnya tidak ada yang suka sama dia, lawang mantan perempuan tidak benar. Dia mau ngasih hadiah, orang tidak ada yang mau. Cici. Pernah jual diri. Akhirnya dia cuma bisa memberikan minum ke seekor anjing yang kehausan. Anjing itu minum dari sepatu kulitnya. Habis ngasih minum anjing, dia mati. Masya Allah. Dia masuk surga karena kasih minum anjing itu. Apa kita beli anjing aja ntar? Tidak begitu. Bukan begitu gitu ya. Tapi lebih Islam ini
menginginkan kita tahu kita punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ya ibadi, law dhunubuka anana sam'atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, kata Allah, kalau dosamu setinggi langit yang paling tinggi, kau datang kepada aku bertobat, tidak berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi dosamu tersebut, kata Allah. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Pun kau datang menyeret dosa seluas langit dan bumi, selama kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Itu Allah, Pak. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Cepat tobat. Tidak ada kata terlambat. Selama hayat masih dikandung badan. Satu lagi, fadhal. Ayo Pak, silakan Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Pak. Baik. Iya. Pak. Ini sesuai dengan tema nih pertanyaannya. Nah, kalau kita mati nanti Ustaz, apakah semudah itu kita bilang Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, surga gitu. Akhirnya semua orang latihan tiap hari. Man rabbuka Allah rabbi man rabbuka. Latihan apa? Latihan tanya jawab sama malaikat gitu. Maka saya sampaikan di akhir tadi Pak, itu semua bisa dijawab karena rutinitas yang kita lakukan. Surat Ibrahim ayat 27 tadi, Allah memantapkan hati orang-orang yang beriman untuk menjawab itu gitu loh. Syaratnya beriman. Makanya sejak hidup ini kalau kau mengatasnamakan Allah sebagai Rob, Tuhan, buktikan, minta ke Allah saja. Jangan minta ke yang lain. Tidak usah kita berbuat syirik, gak usah ngambil Tuhan lain gitu loh. Nah, kalau sudah terbiasa mengatakan begitu, ya sampai kapanpun Allah mantap kita. Itu ya, kayak Bilal ditekan batu, Allah Allah Ahad, karena dia tahu cuma Allah yang bisa nolong dia gitu loh. Ya, begitu pula bicara agama sama Islam. Ya bismillah wes, jangan ikut-ikut agama yang lain. Pokoknya yang Islam ajarkan itu yang kita sami'na wa ta'na, enggak perlu yang lain sudah. Tapi dalam agama lain apa urusannya gitu loh, lakum dinukum waliyad. Begitu pula bicara Nabi, ayo bismillah Pak. Saatnya kita menegakkan sunnah. Wajib itu biasa Pak, 5 waktu biasa, Ramadan biasa, haji biasa, sedekah apa semua biasa. Tapi sunnahnya itu yang luar biasa Pak. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Cinta Allah datang ke orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. 5 waktu qobliyah badiyah, Ramadan ya Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa apa aja. Sedekah apa zakat ya sedekah, haji ya umroh, ada sunnahnya. Semoga manfaat yang disampaikan insyaallah ya, karena ada kegiatan yang lain juga. Minta maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi Ustadz menekankan pada jamaah untuk selalu menjaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan sampai kita berpecah belah karena khilaf yang kita tanpa ilmu tentunya. Ayo bismillah, belajar. Kunci sukses ya belajar. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Dan negeri ini pun akan terangkat derajatnya kalau masyarakatnya mau menuntut ilmu ya. Pak, Bu, saling mendoakan di antara kita ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih tempat di mana diadakan pengajian, semoga diberikan keberkahan insyaallah. Begitu pula masyarakat Lamongan secara umum, semoga diberikan keberkahan insyaallah. Doakan pula para pemimpin kita ya, presiden kita, semuanya kita doain para pemimpin agar Allah jaga dan berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.